Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Fatrilis Akbar dengan NPM 2111010308, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan buku dari Harun Nasution dengan judul Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, pada bab 1, yaitu sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam, sebagai tugas ujian komprehensif dalam bidang tauhid dan ilmu kalam, dengan dosen penguji, yaitu Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi, yaitu pada bab 1, sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Dalam agama Islam, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekkah, kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Kekuasaan di kota Mekkah terletak pada tangan kaum pedagang tinggi. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai kepala agama, karena beliau bukanlah termasuk golongan yang kaya. Dalam hal ini, pedagang tinggi mulai menunjukkan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya beliau dan para pengikut-pengikut beliau meninggalkan kota Mekkah dan pergi ke Yastrib, atau yang biasa kita kenal saat ini yaitu kota Madinah. Yastrib merupakan kota petani, terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arabnya tersusun dari dua suku bangsa, yaitu bangsa Al-Khosraj dan Al-Aus, yang diantaranya senantiasa terdapat persaingan. Karena hal ini, masyarakat Madinah membutuhkan seseorang penengah yang netral. Ketika pemuka-pemuka kedua suku bangsa ini, yaitu Al-Khosraj dan Al-Aus, mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah pindah ke Yastrib, maka disitulah diangkatnya beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi penengah tersebut. Yang lambat laun, Nabi Muhammad SAW menjadi kepala masyarakat Yastrib atau Madinah, dan juga sebagai kepala agama. Dalam sejarah, selama di Mekkah, Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai fungsi sebagai kepala agama dan tidak mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan. Karena kekuasaan politik yang ada di sana belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Di Madinah sebaliknya, Nabi Muhammad SAW di samping menjadi kepala agama, juga menjadi kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota Madinah tersebut, yang sebelumnya tidak ada. Ketika beliau wafat, tahun 632 Masehi, masyarakat Madinah sibuk memikirkan pengganti beliau, yaitu pengganti Nabi Muhammad SAW, untuk mengepalai negara yang baru. Sehingga penguburan Nabi Muhammad SAW merupakan soal kedua bagi mereka,
yaitu masyarakat Madinah. Timbullah masalah khilafah soal pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam pada waktu itu untuk menjadi pengganti atau khalifah dalam mengepalai negara mereka. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar ibnul Khattab dan digantikan oleh Utsman ibnu Affan dan kemudian digantikan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang aristokrat Mekah yang karena pengalaman dagang mereka mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang bertambah banyak masuk di bawah kekuasaan Islam. Ahli sejarah menggambarkan Utsman ibnu Affan sebagai orang yang lemah dan tidak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Utsman bin Affan mengangkat keluarganya menjadi gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar ibnul Khattab, khalifah yang terkenal sebagai orang yang kuat dan tidak mementingkan kepentingan keluarganya, dijatuhkan oleh Utsman ibnu Affan. Tindakan-tindakan politik yang dijalankan oleh Utsman ibnu Affan ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi yang pada mulanya menyokong Utsman ibnu Affan, ketika melihat tindakan yang kurang tepat itu, mulai meninggalkan khalifah yang ketiga ini. Orang-orang yang semula ingin menjadi khalifah atau yang ingin calonnya menjadi khalifah mulai pula meninggalkan Utsman ibnu Affan pada waktu itu. Perasaan tidak senang muncul di daerah-daerah. Dari Mesir, sebagai reaksi dijatuhkannya Amr bin As yang digantikan oleh Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarah, salah satu kaum keluarga Utsman ibnu Affan, sebagai gubernur Mesir. Kemudian saat itulah 500 pemberontak kumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah selanjutnya membawa kepada pembunuhan Utsman ibnu Affan oleh pemuka-pemuka pemberontak dari Mesir itu. Setelah Utsman ibnu Affan wafat, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat menjadi khalifah yang keempat. Tetapi segera itu juga mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin juga menjadi khalifah, seperti Thalhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat sokongan dari Aisyah. Tantangan dari Aisyah, Thalhah dan Zubair ini dipatahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran yang terjadi di Irak tahun 656 Masehi. Thalhah dan Zubair mati terbunuh dan Aisyah dikirim kembali ke Mekah. Kemudian yang terakhir datang tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengakibatkan terjadinya perang Siffin. Dalam pertempuran ini, pasukan Ali berhasil mengalahkan pasukan Muawiyah. Namun tangan kanan Muawiyah, yakni Amr bin As, yang terkenal pandai bernegosiasi, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan, dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Ali bin Abi Thalib yang menerima untuk mengadakan arbitrase, namun tidak disetujui oleh sebagian tentaranya atau golongannya.
Mereka menentang Ali bin Abi Thalib karena menganggap telah berbuat salah, dan karena itu mereka meninggalkan barisan Ali. Golongan ini terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri dari Ali ibnu Abi Thalib. Golongan ini juga memandang bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya yang menerima usulan perundingan arbitrase adalah kafir. Yang mana kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dan Khawarij. Persoalan-persoalan yang terjadi di bidang politik ini yang akhirnya membawa timbulnya persoalan teologi, siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti, siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Kaum Khawarij pecah menjadi beberapa sekte, dan konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Persoalan orang berbuat dosa inilah kemudian yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalan ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Pertama adalah aliran Khawarij, yang kedua ialah aliran Murji'ah, dan yang ketiga merupakan aliran Mu'tazilah. Kemudian timbul lagi 2 aliran dalam teologi Islam yang terkenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir. Kaum Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Kaum Mu'tazilah, menurut mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi pula bukan mukmin. Menurut kaum Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Kaum Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Segala gerak-gerik tingkah laku manusia ditentukan oleh Tuhan. Kemudian, aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat perlawanan dari golongan tradisional Islam. Perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Asy'ariyah. Di samping aliran Al-Asy'ariyah, timbul pula suatu aliran yang juga menentang aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi, yang kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sesudahnya, umat Islam menjadi beberapa aliran-aliran teologi penting yang timbul dalam Islam, ialah aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Aliran-aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah saat ini tidak mempunyai wujud lagi kecuali dalam sejarah. Dan yang masih ada sampai saat ini ialah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang keduanya disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan, kemunculan persoalan teologi dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berujung pada penolakan Muawiyah terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan ini mengakibatkan
timbulnya perang Siffin yang berakhir dengan keputusan arbitrase. Ali bin Abi Thalib ialah yang menerima untuk mengadakan arbitrase, namun tidak disetujui oleh sebagian tentaranya atau golongannya. Mereka menentang Ali bin Abi Thalib karena menganggap telah berbuat salah, dan karena itu mereka meninggalkan barisan Ali. Golongan ini terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Persoalan-persoalan yang terjadi di bidang politik itulah yang pada akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan teologi. Siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir? Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.